Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema menjadi teman atau sahabat. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, hari ini kami akan belajar firman-Mu dengan satu topik menjadi teman atau sahabat. Biarkan dari tema ini, topik ini kami dapat memahami apa yang Tuhan maksud untuk kami dapat teladani dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami untuk kami semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami serahkan waktu kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang Alkitab katakan tentang teman dan sahabat? Apakah ada perbedaan? Mungkin secara umum persahabatan dan pertemanan memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu berbicara tentang orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal, dan adanya satu komunikasi di dalamnya. Namun secara khusus, persahabatan dan pertemanan memiliki perbedaan yang sangat nampak. Inilah yang diajarkan di dalam Alkitab. Mari kita lihat apa yang menjadi perbedaan itu. Kita akan buka perbedaan itu dari perspektif Alkitab itu sendiri. Jadi di dalam Perjanjian Baru, kata sahabat dan teman itu dibedakan dengan diambil dari bahasa Yunani yaitu Philios dan Hitarios. Kita akan melihat makna perbedaan sahabat dan teman ini. Mari kita pelajari kata ini dimulai dari kata Hitarios. Jadi kata Hitarios ini dalam Perjanjian Baru digunakan sebanyak 4 kali dan hanya digunakan di dalam Injil Matius. Yang salah satunya ada di dalam Matius pasal 26 ayat 50. Alkitab mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Jadi konteks ayat ini berbicara tentang Yudas yang mengkhianati Yesus Kristus. Ketika Yesus setelah selesai doa di Taman Getsemani, ia berjumpa dengan gerombolan banyak orang dan di mana di situ juga ada Yudas. Dan Yudas mendekati Yesus dan Yesus berkata kepadanya, "Hai teman." Jadi kata teman di sini menggunakan kata hetarios. Hetarios digunakan Yesus untuk memanggil Yudas yang mengkhianati Yesus. Kata ini bermakna sebuah hubungan yang tidak istimewa dan bukan menandakan teman yang baik atau setia. Jadi ketika Yesus menggunakan kata hitarios, karena dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Jadi teman yang setia seharusnya tidak menjual atau tidak mungkin mengkhianati temannya itu sendiri. Oleh karena itulah Yesus menggunakan kata hetarios, yang mengartikan teman yang tidak setia, tidak baik, teman yang mengakhiri hubungannya dengan suatu pengkhianatan. Itulah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Jadi bagi Yesus, Yudas hanya teman biasa karena tidak memiliki kesetiaan pada Yesus. Jadi di sini teman adalah status hubungan yang kesetiaannya akan berakhir di dapur pengujian. Seperti halnya Yudas, ketika ia lebih tertarik dengan uang sebanyak 30 keping perak, ia mengkhianati Yesus. Yudas berlaku tidak setia. Ia mengorbankan hubungannya dengan Yesus hanya untuk kepentingan sendiri dan kepuasan pribadi. Inilah yang dilakukan Yudas Iskariot, sehingga Yesus memanggilnya sebagai hitarios, teman yang tidak istimewa, teman yang tidak setia, teman yang tidak baik. Karena apa? Karena Yudas mengkhianati Yesus. Yang kedua, kata yang kedua yaitu Philios. Apa sih Philios itu? Jadi
Ini yang membedakan antara teman dan sahabat. Karena itulah ketika Yesus memanggil sahabat sejati, dia menggunakan kata Pilios, yang artinya kekasih atau orang yang dikasihi. Jadi kata Pilios digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyebut orang-orang yang mengasihinya dan dikasihinya. Jadi makna dari kata Pilios berarti sahabat spesial, orang yang sangat dikasihi. Jadi kata ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 15. Dalam hal ini Yesus menjadikan dirinya sebagai sahabat bagi orang yang mau melakukan perintahnya dengan setia dan taat. Yesus memberikan sebuah makna tentang persahabatan yang baik. Persahabatan yang baik adalah persahabatan yang dibangun di dalam kesetiaan. Kasih yang dasarnya itu memiliki kesetiaan dan siap untuk berkorban. Persahabatan yang sejati adalah sebuah hubungan yang di dalamnya diikat oleh kasih yang penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesetiaan, dan siap rela untuk berkorban. Inilah prinsip persahabatan di dalam kekristenan. Di dalamnya ada kasih yang penuh dengan ketaatan, kesetiaan, dan kerelaan hati untuk berkorban, seperti yang telah diteladani oleh Yesus Kristus. Kasih Yesus adalah kasih yang penuh dengan belas kasihan. Apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kasih, dan kita harus meneladani kasihnya, kasih Yesus itu adalah kasih yang merangkul seluruh kalangan manusia, tidak membeda-bedakannya. Oleh karena itu Alkitab katakan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 19, Yesus itu dikenal sebagai sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Inilah yang membuat para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu risih. Tetapi Yesus dengan penuh dengan belas kasihannya, dia mau bergaul dengan siapapun. Inilah yang membedakan makna dari hetarios dan pilios. Kalau hetarios tadi sebagai ungkapan teman yang biasa dan pada akhirnya diakhiri dengan satu pengkhianatan seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Berbeda dengan pilios. Persahabatan yang Allah ajarkan adalah mengikuti jejak Yesus Kristus yang mengasihi dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Bukan seperti Yudas yang mengakhiri dengan sebuah pengkhianatan. Demi 30 keping perak, dia menghancurkan hubungan persahabatannya dengan Yesus. Oleh karena itu, ketika kita ingin membangun persahabatan yang baik, milikilah kasih yang berbobot. Apa itu kasih yang berbobot? Kasih yang berbobot adalah kasih yang dimana kita mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lihat, ada satu perintah kasih yang sangat berbobot di dalamnya, yaitu kasih kita harus dinampakkan seperti Kristus mengasihi hidup kita. Jadi ketika hidup kita membangun persahabatan kepada orang-orang di sekitar kita, mari kita tampilkan kasih Kristus seperti Kristus mengasihi hidup kita. Lalu yang kedua, kasih yang berbobot itu seperti apa? Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Saya akan bacakan. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan baik-baik ayat 39 ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi kedua hal inilah kasih yang berbobot, yaitu ketika kita mengasihi, harus mengasihi seperti Kristus mengasihi manusia. Dan yang kedua, ketika kita mengasihi, kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita akan bahas hal ini, supaya kita dapat membangun kehidupan Kristiani yang baik ketika kita membangun sebuah hubungan kepada sesama kita, membangun persahabatan yang benar kepada sesama kita. Ada dua hal yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama, kita harus memiliki kasih seperti kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa membeda-bedakan. Yesus mau bergaul bukan hanya kepada orang-orang terpandang, melainkan juga ia bergaul dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dianggap najis, orang-orang miskin sekalipun. Kasihnya adalah kasih yang sungguh-sungguh merendahkan diri dan mau sama seperti manusia itu sendiri. Namun, Yesus ketika menjadi sama dengan manusia, ia tidak menjadi orang yang berdosa. Yesus tidak menjadi orang yang berdosa. Seperti itu jugalah hidup kita. Seharusnya kita mau dengan rendah hati, tidak membeda-bedakan antar satu dengan yang lain. Baik itu golongan, pendidikan, ras, budaya, bahasa, agama sekalipun, ketika kita ingin membangun hubungan persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita, hendaknya kasih Kristus ini dinyatakan. Dan kita harus menjadi sama dengan mereka tanpa memandang kedudukan. Namun bukan berarti ketika kita menjadi sama, kita juga berlaku sama dalam keberdosaan mereka. Tidak. Kita harus tetap menjaga sifat dan karakter hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Seperti halnya Kristus, ketika dia menjadi sama dengan manusia, dia tidak berdosa. Begitu juga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seorang filsuf bernama Aristoteles pernah menulis seperti ini. Seorang lelaki bangsawan akan melakukan segalanya bagi sahabatnya. Dan bila perlu, ia menyerahkan nyawanya bagi mereka. Gambaran ini bisa dan lumrah dalam relasi sosial pada waktu itu. Karena dilakukan oleh orang-orang dalam status sosial yang sama. Namun perhatikan di sini, jika kita melihat Yohanes 13 ayat 13, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah guru dan Tuhan bagi murid-muridnya. Dengan demikian, kedua pihak tidak berada dalam status yang sama. Dalam dunia orang Yahudi, guru memiliki status di atas para murid. Posisi Yesus lebih tinggi yang pastinya di atas para murid, karena dia adalah Tuhan dan guru. Namun perhatikan baik-baik dalam Yohanes 15 ayat 15. Dikatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ada satu perubahan dan kesejajaran di dalamnya. Yesus yang adalah guru dan Tuhan, dia mensejajarkan dirinya untuk menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Seperti juga yang dikatakan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, yang walaupun dia adalah Allah, ia mau mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Inilah kasih yang berbobot. Kasih yang menteladani Kristus harus ada dalam hidup kita. Kasih yang menyatakan kerendahan hati, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bahkan rela untuk menjadi sama dan rela untuk berkorban. Itulah arti sahabat yang Yesus ajarkan. Bagaimana dengan kita pada saat hari ini? Sudahkah kita menteladani kasih Kristus ketika kita membangun persahabatan kepada semua orang? Apalagi di tengah kondisi yang sedang terjadi pada saat ini.
Banyak orang yang sedang mengalami kasih yang sudah mulai dingin, kasih yang sudah mulai hambar, oleh karena permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi, oleh karena krisis yang sedang terjadi, oleh karena kepentingan-kepentingan pribadi yang seringkali kita lebih utamakan. Apakah kekristenan akan menjadi kekristenan yang sama seperti dunia, yang lebih mementingkan diri sendiri? Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus memiliki kasih seperti kasih Kristus, yang siap menyangkal diri, rela berkorban, memikul salib Kristus di dalamnya. Lalu hal yang kedua, kasih yang seperti apa? Kasih yang dinyatakan seperti untuk diri sendiri, seperti tadi yang Alkitab katakan. Kita mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita. John Piper dalam bukunya yang berjudul Apa yang Yesus Tuntut dari Dunia, memaknai kalimat mengasihi seperti mengasihi diri sendiri seperti ini. Kalau kita tahu dikecewakan itu adalah hal yang menyakitkan, maka jangan mengecewakan orang lain. Kalau kita tahu lapar itu sangatlah menderita, janganlah engkau membiarkan orang di sekitarmu kelaparan. Alkitab pun berkata di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Jadi secara sederhana seperti ini Bapak Ibu yang terkasih. Jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka perlakukanlah orang itu dengan baik. Sebagai contoh, ketika kita mengingini makanan pada saat lapar, maka milikilah keinginan itu juga untuk memberi makanan bagi sesamamu yang sedang lapar. Ketika kita mengingini pakaian yang bagus untuk diri kita sendiri, maka milikilah kerinduan, keinginan untuk memberikan pakaian yang bagus bagi sesamamu. Ketika kamu penuh semangat di dalam mengejar kebahagiaanmu sendiri, kamu pun harus penuh semangat di dalam mengejar kebahagiaan bagi sesamamu. Karena kebahagiaan sahabatmu adalah kebahagiaanmu, dan senyum sahabatmu adalah sukacitamu. Itulah prinsip yang harus kita pegang untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita punya komitmen untuk mensejahterakan diri sendiri, kita pun harus punya pemikiran dan tindakan untuk mensejahterakan orang lain di sekitar kita. Itulah yang disebut mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Ketika kita mengasihi diri sendiri, kita juga harus memperlakukan hal yang sama kepada sahabat atau orang yang ada di sekitar kita. Mari pada saat hari ini, hiduplah di dalam kasih, seperti kasih Kristus yang mengasihi hidup kita. Dunia saat ini butuh kasih yang nyata. Jangan sampai kita membangun hubungan seperti Yudas yang tidak diikat dengan kesetiaan, yang runtuh akibat uang hanya demi 30 keping perak. Ia menghancurkan hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu bangunlah persahabatan yang seperti Yesus ajarkan, yaitu dengan teleos. Engkau menyatakan dengan kesetiaan di dalamnya. Engkau menyatakan keistimewaan di dalamnya. Amsal pun berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Oleh karena itu, di dalam membangun hubungan persahabatan, haruslah dilandasi oleh kasih Allah. Harus dilandasi oleh kesetiaan. Dan di dalamnya ada kerendahan hati. Milikilah kesiapan untuk rela berkorban, menyangkal diri, dan tidak mencari kepentingan sendiri.
Kasih itu artinya harus konsisten. Harus ada di setiap waktu. Bukan dalam keadaan senang saja, melainkan duka. Oleh karena itu Amsal katakan menjadi saudara dalam kesukaran. Bukan malah engkau pergi ketika sahabatmu mengalami sukar. Itu namanya teman. Seperti Yudas akhirnya. Tetapi ketika engkau menjadi saudara, engkau menjadi sahabat, maka engkau akan menjadi saudaranya ketika orang itu mengalami hal yang sukar, hal duka cita, masa-masa sulit dia alami, engkau hadir di situ sebagai saudaranya, bukan malah engkau menjauh dari kehidupannya. Hidup kita harus saling mendukung antar satu dengan yang lain. Bukan meninggalkan sahabatmu, temanmu dalam waktu kesukaran. Mari kita memberikan yang terbaik, seperti kita memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Tetaplah mengasihi dan menjadi sahabat yang hangat di tengah kondisi apapun. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan kita dapat membangun persahabatan yang sejati, persahabatan yang benar, yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati.